Good morning, everyone. Now, today we will learn about identifying future plans. Before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. The if clauses show certain condition, and the main clauses show the future plan. Jadi, if clauses itu menyatakan kondisi dan the main clauses itu menyatakan rencana masa depan. First condition belong to conditional sentence. Jadi untuk first conditional itu disebut juga dengan conditional sentence. Now they tell us an action depend on another condition. Jadi mereka juga menceritakan bahwasanya sebuah aksi itu menyatakan aksi yang lain atau meyakinkan aksi yang lain, kondisi yang lain. They have if clauses that called conditional clauses. Jadi yang pertama adalah if clauses itu juga bisa disebut dengan conditional clauses. And the second is main clauses that is sometimes called consequence clauses. Jadi main clause yang kedua atau condition yang kedua itu disebut consequence clauses atau akibat klausa akibat. Jadi akibat dari conditional clauses itu disebut dengan consequences clauses. And then we learn about function of first conditionals, expressing future plans atau ekspresi rencana yang akan datang. Contoh, if Dio gets a driving license, he will apply for a job. Yang artinya jika mendapatkan SIM, dia akan menggunakannya untuk pekerjaannya. I'm sorry, the translation is wrong. Jadi jika dia mendapatkan SIM, dia akan menggunakannya untuk pekerjaannya. The second is warning someone atau memperingatkan seseorang. Contohnya, if you touch that, you will get electric shock. Jika kamu memegangnya, kamu akan kesetrum. Itu adalah mengingatkan. And then suggestion or advising someone, yaitu menyarankan seseorang. Contohnya, if you study, jika kamu belajar, you will pass the exam. Kamu akan menyelesaikan ujian itu. And then promising atau janji. Contohnya, if I win, jika aku menang, I will treat you. Aku akan mentraktir. Itu adalah sebuah janji untuk mentraktir. And then making arrangement atau membuat rencana. Contohnya, if you book the hotel, jika kamu booking hotelnya atau memesan hotel, I will book the flight. Aku akan memesan tiket. The next is prediction atau prediction atau perkiraan. Contoh, if I don't hungry, jika aku tidak lapar, I will be late go school. Aku akan terlambat pergi ke sekolah. Itu adalah predicting. And then expressing superstitions atau expressing tahayul, mitos. Contohnya, if you walk under a ladder, jika kamu belajar di bawah tangga, you will get bad luck. Kamu akan mendapatkan keburukan. Itu tidak mungkin aja, atau juga mungkin bisa terjadi. Jika kamu berjalan di bawah tangga, kamu akan mendapatkan keburukan. Itu tahayul, mitos, tapi kalau dipercaya mungkin bisa akan menjadikan kebenaran. Itu jadi sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. The next is making offers atau membuat penawaran. Contohnya, if you buy this shirt today, jika kamu membeli kemeja hari ini, you will get discount. Kamu akan mendapat diskon. Jadi itu menawarkan. Jika kamu beli, kamu akan dapat diskon.
The next, making threat atau membuat ancaman. Contohnya, if you say it again, jika kamu berkata itu lagi atau seperti itu, I will never speak to you again. Jadi aku tidak akan pernah berbicara kepadamu lagi. Itu mengancam tidak mau berbicara lagi. And then patternnya atau rumus. If clause itu rumusnya if plus simple present tense. Contohnya, if I go to Bali next month for work. Kalau main clause-nya itu subject plus will plus base verb atau simple future tense. Contohnya, I will visit Kuta Beach. Jadi untuk if clauses itu maksudnya adalah if this thing happen. Jadi kondisi yang terjadi. Kalau main clauses, that thing will happen. Jadi yang akan datang, yang akan terlaksana nantinya. And then we use comma to join the clauses. Jadi kita menggunakan koma itu untuk menggabungkan dua buah klausa. Klausa yang pertama, if I go to Bali next month for work, koma, I will visit Kuta Beach, itu adalah klausa yang kedua. Jadi untuk menggabungkannya kita menggunakan koma. And then we do not use comma when we reserve the order. Jadi kita tidak membutuhkan koma jika kita mengubahnya atau membaliknya. Contohnya adalah I will visit Kuta Beach. Jadi aku akan mengunjungi pantai Kuta if I go to Bali next month for work. Jika aku pergi ke Bali untuk bekerja. Jadi kebalikannya kalimat yang tadi. Okay, that is the material today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.